damai sejahtera buat semua permata GBKP yang terkasih. Buat permata-permata yang Tuhan kasihi, dimanapun saudaraku berada pada saat ini, satu hal yang selalu mengingatkan kita akan kehidupan ini adalah saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan satu hal yang baik di mata Tuhan. Dalam mempersiapkan pekerjaan kita, studi kita, karir kita, jangan lupa Tuhan selalu ada bagi kita, menyertai setiap langkah, setiap detik, dan setiap denyutan nadi yang Dia berikan bagi kita. Pada kesempatan ini, marilah kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan, agar kasih yang sudah Dia persiapkan bagi kita, kita masih diizinkan untuk dapat merasakan kasih setia Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala perbuatan yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Engkau menggiring kami, terlebih anak-anak-Mu permata, adalah pemuda dan pemudi gereja-Mu, yang Kau persiapkan bagaimana mereka hadir sebagai garam dan terang dunia. Izinkan firman kebenaran-Mu Tuhan mengubah hati mereka, mengarahkan hati mereka, menetapkan langkah mereka berjalan dalam kuasa Tuhan. Kiranya firman ini Engkau berikan kemampuan kepada hamba-Mu, agar firman ini bisa memberikan kehidupan yang baru bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 22, dari ayat 4 sampai dengan ayat 6 kami akan membacakannya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Begitu juga dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18 sampai dengan ayat 19, kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema effort, ethos, dan attitude. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini adalah salah satu bagaimana perkembangan spiritualitas kehidupan pemuda dan pemudi. Bagaimana Permata GBKP memberikan diri dan menatap masa depan itu. Apakah mereka berjuang ataukah mereka pasrah dan mereka menjalani sebuah proses tanpa ada perjuangan. Dan lain sebagainya. Tentu setiap pribadi beda sikap dan tujuan hidup yang harus mereka perjuangkan. Tapi Permata GBKP perlu kita ingat, Permata GBKP harus membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Permata GBKP harus bisa mengenali dirinya sebagai orang pilihan Tuhan, agar mereka juga mengimani di dalam hidupnya bahwa untuk meraih masa depan itu butuh pemikiran yang matang. Tidak hanya semangat-semangat yang tidak ada arahannya, tapi meraih masa depan itu ditentukan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bagaimana sikap kita? Tentunya kita memiliki sikap yang selalu rindu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Sehebat apapun manusia memperjuangkan masa depannya, takkan bisa tanpa seizin Tuhan yang ada dalam perjuangan tersebut. Sebagaimanapun Permata GBKP pandai men-setting perjalanan kehidupan itu dengan sebaik-baik mungkin. Libatkan Tuhan agar perjalanan yang sudah kamu persiapkan Dia sempurnakan dan izinkan untuk boleh kamu nikmati. Begitu juga pada kesempatan ini, hari lepas hari yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan Permata. Begitu banyak pergumulan Permata pada saat ini. Begitu banyak tantangan zaman yang bisa menerpa kehidupan Permata untuk masuk ke dalam jurang yang tidak berharga dan tidak berarti.
Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak seluruh permata GBKP agar mampu melihat satu hal, karya Tuhan bagi kehidupan kamu adalah Dia masih mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama Dia ingatkan bagi kita adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal memulai kitab ini mengajak setiap orang yang Dia didik dan Dia sampaikan kata-kata bijak dan hikmat agar menggiring mereka takut akan Tuhan. Karena apa? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki relasi yang baik, yang sehat, yang akrab dengan Tuhan, berarti impas ataupun dampaknya bagi kehidupan kita pasti nyata. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan tidak ada, tidak jelas, bahkan abu-abu, bahkan itu tidak ada relasi itu terikat antara kita dengan Dia, pasti dampaknya juga ada bagi setiap orang yang tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi intinya permata bahwa di minggu ini permata GBKP diajak kembali untuk selalu setia dan membina relasi yang baik dengan Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan di dalam hidup kita, segala sesuatu Tuhan akan persiapkan bagi orang yang setia dan hidup dan berkenan kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 6. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 6, Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang masa depanmu, tentang makanan yang akan kamu makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 itu kita tidak boleh khawatir. Memang betul hidup ini tidak boleh khawatir. Tapi bukan berarti Yesus mengajar kita tidak berbuat apa-apa. Tapi di dalam berusaha, di dalam bekerja, di dalam studi, di dalam mencari pekerjaan, menentukan pasangan hidup, menata kehidupan masa depan, kita boleh bekerja dan berusaha bersama iringan Tuhan. Bukan berusaha dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Sehingga kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kekhawatiran mengancam hidup kita. Kalau kita khawatir, apa yang terjadi? Ketakutan membelenggu jiwa dan raga kita. Tuhan mau membebaskan hidup anak-anaknya, jangan seperti itu. Oleh karena itu didikan di dalam kitab Amsal ini memberikan pengetahuan. Agar orang-orang yang memiliki pengetahuan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, inilah yang menggiring kita agar kita selalu setia hidup bersama Tuhan. Agar kita dapat memuliakan nama Tuhan dari sikap kehidupan kita, pekerjaan dan lain sebagainya. Memulai kehidupan kita bersama Tuhan, menghadirkan Dia, mengundang kita, dan kita ada di dalam Dia. Yohanes pasal 15 mengatakan, kalau kita berpisah hidup bersama Tuhan, hidup kita akan kering. Hidup kita akan mati, hidup kita tidak berguna, hidup kita tidak berbuah. Oleh karena itu kita diajak untuk selalu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengimani dan tinggal bersama Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi dasar itulah saudaraku di kesempatan ini di PA Permata kita. Kita dibawa melalui firman Tuhan ini agar memulai segala hikmat yang sudah ada kita miliki. Kita mulai segala persiapan masa depan yang sudah kita rancang saat ini. Kita mulai studi kita mulai karir kita dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita mulai bersama Tuhan, pasti dalam menjalaninya dan mengakhirinya juga tetap bersama Tuhan. Kalau hidup kita tetap bersama Tuhan, apa yang perlu kita takuti hidup ini? Dia ada bersama kita, Dia ada kemanapun saudara pergi, sehingga menguatkan kita dan menghibur kita, memampukan kita, agar kita menjalani kehidupan masa depan itu. Kita benahi diri kita dengan yang baik. Begitu juga saudara-saudara, kalau kita melihat dari firman ini, mempersiapkan masa depan itu memang harus memiliki upaya. Kalau kita tidak memiliki upaya, takkan mungkin. Upaya itu adalah sebuah usaha yang kita lakukan untuk start awal untuk meraih masa depan. Kalau kita memiliki impian masa depan, tentu ada upaya kita untuk meraih apa yang kita impikan itu. Di dalam upaya inilah kita bekerja, kita membenahi diri kita mempersiapkan mental kita mempersiapkan jasmani kita, agar segala sesuatunya memiliki salah satu pondasi yang kuat yang kita miliki. Upaya untuk meraih masa depan itu sangat penting sekali.
Upaya itu akan kita lalui, kita jalani dalam usaha kita dan penyertaan Tuhan yang menyertai kita dalam melaksanakan dan menjalankan upaya yang kita lakukan. Begitu juga saudaraku, sebelum kita melihat masa depan yang harus kita capai, segala daya dan upaya yang sudah kita persiapkan, tentunya kita pandang upaya dan masa depan yang akan kita jalani. Artinya, melalui tema yang disampaikan kepada kita di minggu ini, permata itu tidak diajak untuk bermimpi siang bolong. Permata itu tidak diajak hidup santai tanpa ada usaha. Tapi permata itu diajak untuk berpikir secara sistematis, meraih masa depan dengan tahap demi tahap yang bisa kamu jalani. Bukan dengan hal yang tidak masuk di akal dan kamu sendiri juga tidak bisa jalani. Kita tidak hanya berbicara tentang konsep masa depan, tapi kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Bagaimana pandangan yang harus kita capai, dan bagaimana masa depan yang kita sudah persiapkan dan akan kita capai itu mampu, boleh, atau bagaimana kita bisa menjalaninya. Jadi segala sesuatu itu butuh pertimbangan. Dan pertimbangan itu boleh kita jalani dalam hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga dalam menjalani meraih masa depan itu, sikap yang benar perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sempat permata GBKP tidak memiliki attitude dalam hal apapun. Jangan sempat permata GBKP tidak memiliki identitas yang jelas di dalam meraih masa depan dalam iringan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, permata GBKP juga sangat membutuhkan pencerahan bagi saudara-saudaraku sekalian. Karena permata GBKP dari berbagai kalangan dan mereka juga memiliki dari berbagai latar belakang ilmu, pekerjaan, tentunya permata GBKP selalu diingatkan dengan satu tujuan, yaitu di Amsal pasal 23 ayat 18 tadi. Diingatkan kembali, masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak boleh hilang untuk meraih masa depan. Lihat diri kamu, pandang diri kamu saat ini. Evaluasi diri kamu permata. Ada apa yang terjadi bagi diri kamu pribadi lepas pribadi? Di mana perjuangan kamu selama ini? Bagaimana kegigihan kamu? Apa hasil yang kamu peroleh? Mungkin ada yang mengatakan hasilnya luar biasa pendeta. Ada yang mengatakan usaha itu tidak ada, tapi impian meraih masa depan itu ada. Sama dengan ini mengajak permata GBKP agar evaluasi diri ini membuka jendela masa depan lebih baik lagi untuk dapat diraih. Bagaimanapun hebatnya dalam intelektual kamu, tapi hikmat sorgawilah yang menggiring kamu agar ilmu yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki disempurnakan oleh hidup kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Hidup kita pada saat ini banyak sekali orang-orang yang bebal yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali orang yang menunjukkan jalan hatinya ke dalam jalan yang tidak benar. Zaman ini sangat jahat menggerogoti kita. Hati-hati permata GBKP. Lihat diri kamu. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Yang sudah dibebaskan hidup kamu dari ikatan dosa. Tapi kamu adalah bagian Tuhan untuk dapat mempersiapkan diri yang lebih baik lagi dalam iring-iringan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan salah satu wawasan kamu untuk membuka lebih dalam, agar di dalam PA Permata di minggu ini hadirkan fasilitator sebagai narasumber yang membuka wawasan kamu dan memberikan motivator kepada kamu agar melalui PA Permata di minggu ini semakin banyak semangat yang kamu miliki, semakin banyak jiwa-jiwa yang lebih baik, semakin baik attitude kamu di dalam hidup kamu, semakin baik adanya upaya dan daya yang harus kamu wujudkan di dalam hidup kamu. Semua itu adalah jangan pernah lupakan akan kuasa Tuhan yang mengatur hidupmu lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi dalam pemberiannya bagi kehidupan saudara. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata GBKP. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih buat lawatan dan kunjunganmu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang selalu ada bagi kami. Izinkan firman-Mu memotivasi seluruh permata GBKP agar di PA Permata minggu ini mereka dicerahkan oleh kehadiran motivator yang bisa membimbing mereka ke dalam satu hal yang membuka wawasan yang lebih baik lagi dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.